Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Devi Natalia Huta Barat dengan nomor induk mahasiswa 243231042. Pada saat ini saya ingin presentasikan mengenai ESG materialitas dan juga kontroversi perusahaan, yang mana saya mengambil sampel dari perusahaan Kering SA dan juga Nike. Sebelumnya, dalam beberapa tahun terakhir, keberlanjutan perusahaan itu menjadi salah satu faktor penting dalam menilai kinerja dan prospek jangka panjang suatu perusahaan. Salah satu cara untuk mengevaluasi keberlanjutan perusahaan adalah dengan melihat bagaimana sih perusahaan mengelola faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola atau yang dikenal dengan istilah ESG yang merupakan singkatan dari Environmental, Social, and Governance. Nah, jadi faktor-faktor ESG ini akan semakin diperhatikan oleh investor, konsumen, dan juga pemangku kepentingan lainnya karena pengelolaan yang baik ini dapat memberikan kesan yang positif terhadap keberlanjutan finansial dan juga reputasi perusahaan. Tidak hanya itu, tetapi juga bagi masyarakat ataupun pihak-pihak yang menerimanya. Kemudian penyedia penilai ESG terkemuka seperti Morgan Stanley Capital International atau yang disingkat dengan MSCI memberikan rating kepada perusahaan berdasarkan kinerja mereka dalam mengelola isu-isu ESG. Rating ini berkisar dari AAA sampai ke CCC, yang mana dibagi menjadi 3, yaitu leader, average, and laggard. Kemudian untuk sampel yang saya ambil itu dari Kering SA dan juga Nike yang merupakan sama-sama dari perusahaan tekstil, apparel, and luxury goods industry, tetapi berbeda dalam mendapatkan peringkat oleh MSCI. Untuk Kering sendiri itu termasuk dalam kategori leader, dan untuk Nike itu masuk dalam kategori average. Sebelum pembahasan lebih lanjut mengenai kedua perusahaan tersebut, saya ingin mengingatkan kembali apa sih ESG itu sendiri. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa ESG merupakan 3 pilar yang terdiri dari lingkungan, sosial, dan juga tata kelola, yang mana lingkungan ini merupakan faktor berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola dampaknya terhadap lingkungan, termasuk pengelolaan emisi karbon, pengelolaan limbah, penggunaan energi terbarukan, serta upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap iklim dunia. Kemudian juga selanjutnya ada sosial, yang merupakan aspek mencangkup hubungan perusahaan dengan pekerja, pemasok, pelanggan, dan juga masyarakat luas. Ini termasuk kebijakan ketenagakerjaan, keberagaman dan inklusi, perlindungan hak asasi manusia, serta dampak sosial perusahaan terhadap komunitas yang lebih luas. Dan yang terakhir adalah tata kelola atau governance, yang mencangkup kebijakan yang mengatur struktur dan proses pengambilan keputusan dalam perusahaan, yang mana hal ini meliputi transparansi keuangan, akuntabilitas dewan direksi, serta kebijakan anti korupsi, serta etika bisnis yang diterapkan oleh perusahaan. Selanjutnya itu sampel perusahaan yang saya ambil, sedikit penjelasan mengenai dua profil perusahaan ini. Yang pertama, Kering SE adalah perusahaan global yang berbasis di Paris, Prancis, yang bergerak di bidang industri barang mewah dan fashion, yang didirikan oleh Francois Pinault pada tahun 1963, yang dikenal dengan merek-merek terkenal seperti Gucci, Alexander McQueen, dan juga Balenciaga. Dan kemudian yang selanjutnya itu Nike, yang didirikan oleh Bill Bowerman and Phil Knight pada tahun 1964, tetapi dulu lebih dikenal sebagai Blue Ribbon Sport, yang kemudian berganti nama menjadi Nike pada tahun 1971. Baiklah, untuk kinerja ESG Kering SE sendiri, dalam laporan sustainability mereka, bahkan dalam website mereka, itu mereka langsung mengumumkan bahwa mereka berfokus pada 3 pilar, yang mana terdiri dari 3 pilar care, pilar collaborate, and pilar create. Pilar care sendiri menekankan dedikasi Kering untuk meminimalkan dampak lingkungan dan mendorong keberlanjutan di seluruh operasionalnya atau operasinya. Kemudian untuk pilar collaborate menunjukkan komitmen berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan perubahan sistemik baik dalam perusahaan itu sendiri maupun di luar perusahaan. Dan yang terakhir adalah create, yang berfokus pada inovasi sebagai kunci untuk membuka transformasi keberlanjutan. Untuk care sendiri menunjukkan komitmen Kering terhadap pengurangan dampak lingkungan melalui pengurangan emisi, penggunaan energi terbarukan, dan sebagainya. Nah, perusahaan ini menetapkan tujuan ambisius terkait iklim, keanekaragaman hayati, dan sirkularitas
untuk mendukung visi mereka tentang kemewahan yang bertanggung jawab. Nah, Kering menyesuaikan targetnya dengan jalur 1,5 derajat Celcius dan menggunakan alat seperti akun environmental profit dan loss atau APNL untuk membimbing upaya mereka dalam mengurangi dampak lingkungan di seluruh rantai nilai mereka. Kemudian inisiatif kunci dalam pilar ini termasuk pembentukan Regenerative Fund for Nature dengan 7 penerima hibah yang mewakili 840.000 hektar lahan, penerapan lapangan penggunaan bulu secara menyeluruh di seluruh grup, dan peluncuran Climate Fund for Nature senilai 300 juta euro. Selain itu, Kering juga mencapai pengurangan emisi yang signifikan dan berkomitmen untuk mencapai dampak net zero terhadap alam pada tahun 2025. Perusahaan ini juga beralih ke listrik terbarukan 100% dan fokus pada jejak bahan baku utama dengan 95% jejak traceability-nya dan juga 71% kesesuaian dengan Kering Standards. Semua kontribusi ini berkontribusi langsung pada kinerja ESG mereka yang luar biasa, sehingga penilai eksternal seperti MSCI itu dapat memberikan rating AAA. Nah, ini tadi. Selanjutnya untuk collaborate. Pilar collaborate ini mencerminkan pendekatan Kering dalam berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan perubahan sistematis seperti yang saya bilang sebelumnya. Kering ini tidak hanya berfokus terhadap karyawan dan pemasok, tetapi juga membangun koalisi industri dan bekerja sama dengan lembaga pendidikan serta organisasi sosial, mendukung kesejahteraan gender dan keberlanjutan. Kemudian juga ada program seperti Fashion Pact yang mana melibatkan lebih dari 250 merek dan mewakili lebih dari 30% industri, memperlihatkan dampak sosial dan lingkungan yang lebih besar. Kemudian keterlibatan dalam berbagai inisiatif ini sangat relevan karena meningkatkan kinerja sosial Kering dan memperkuat reputasi perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial yang berkontribusi tinggi pada rating ESG yang mereka terima. Kemudian selanjutnya ada Create yang mana berfokus pada inovasi. Kering mengakui bahwa meskipun meningkatkan bahan baku dan proses produksi itu sangat penting, inovasi terobosan juga diperlukan untuk mengatasi tantangan industri seperti pelacakan, kemudian bahan alternatif dan juga model bisnis sirkular. Perusahaan ini terus berinvestasi dalam startup yang menjanjikan dan solusi terobosan seperti kemitraan dengan Vitro Labs untuk mengembangkan kue pertama yang dibudidayakan di laboratorium, serta investasinya di Vestiaire Collective untuk barang mewah bekas. Kering juga meluncurkan circularity strategy yang mencangkup target 0 penghancuran produk, 0 plastik sekali pakai pada tahun 2025 dan 0 kebocoran mikroserat pada 2030. Inisiatif inovasi lainnya termasuk pendiri Kering Sustainability Innovation Lab untuk jam tangan dan perhiasan, serta peluncuran Kering Generation Award untuk mendukung startup di Greater China. Kering juga bermitra dengan Spazio Mita untuk memulihkan dan mendaur ulang set pertunjukan mode atau mode, menyoroti komitmennya terhadap desain keberlanjutan di berbagai sektor. Kemudian untuk kinerja ESG naik, itu ada juga terdiri dari 3 pilar, yang mana dari People, Planet, and Play, yang mana People itu berfokus pada peningkatan kesejahteraan karyawan, keberagaman, dan inklusi dengan tujuan membangun tenaga kerja yang lebih adil dan keberlanjutan. Kemudian mereka berfokus pada planet, yang mana berkomitmen untuk mengurangi jejak lingkungan naik melalui inisiatif seperti pengurangan emisi rumah kaca, kemudian efisiensi energi, pengolahan limbah, dan penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan. Dan kemudian yang terakhir adalah pilar Play yang mengutamakan pemberdayaan komunitas, inklusivitas dalam olahraga, dan juga dampak sosial positif dengan mendorong partisipasi aktif dalam olahraga, khususnya untuk anak-anak dan komunitas yang kurang terwakili, seperti itu. Untuk People sendiri
ada beberapa project atau beberapa matriks di dalam sustainability report mereka, seperti adanya representasi perempuan di posisi kepemimpinan yang hampir 45%, kemudian juga ada Women of Nike yang kini memiliki lebih dari 10.000 anggota global yang memainkan peran penting dalam menghubungkan karyawan perempuan, memberikan mereka platform untuk pertumbuhan, pembimbingan, dan pemberdayaan. Kemudian juga ada representasi 35% minoritas rasial dan etnis Amerika Serikat. Kemudian ada untuk mendukung upaya tersebut, Nike juga telah menciptakan lingkungan inklusif melalui jaringan seperti Nike United dan Converse United yang melibatkan 1 dari 5 karyawan di US. Jaringan ini memberikan karyawan ruang gitu untuk terhubung berbagai wawasan tentang keberagaman, kesetaraan, dan juga inklusi yang serta mempengaruhi budaya perusahaan. Kemudian memastikan kesetaraan upah. Kemudian selanjutnya juga ada strategi manfaat dan adil, yang mana Nike memainkan peran penting dalam kepuasan karyawan. Kemudian juga ada pengembangan profesional untuk minoritas rasial dan etnis, ada sertifikasi kepemimpinan inklusif, kemudian ada strategi keberagaman, inklusi, dan bisnis, dan kemudian adalah engagement well-being atau EWB. Kemudian selanjutnya untuk planet sendiri, pilar planet ini terdiri dari 5, yaitu sebagaimana adanya usaha untuk mengurangi mengurangi emisi gas rumah kaca, kemudian penggunaan listrik keterbaruan di seluruh fasilitas operasional, kemudian berbagai inisiatif pengurangan limbah yang mereka lakukan, juga mengurangi penggunaan air tawar hingga 25% per kilogram dalam proses pewarnaan dan penyelesaian tekstil, serta mengembalikan 13 miliar liter air melalui proyek restorasi air yang mendukung ketahanan ekosistem dan komunitas di daerah penghasil kapas yang rawan kekeringan. Upaya ini juga dilakukan dengan menggandeng organisasi lingkungan seperti The Nature Conservancy dan World Wildlife Fund, seperti itu. Nah, jadi terkait untuk kontroversi, karena KRIN-SA merupakan peringkat terbaik atau masuk dalam peringkat leader dalam MSCI, bahwa menurut Foggy Business, saya mendapatkan bahwa KRIN-SA ini merupakan lead independent director and climate change lead, dan juga mendukung startup yang berkontribusi pada material alternatif, rantai pasokan hijau, dan inovasi retail, serta mendukung kesejahteraan karyawan dan praktik kerja yang adil. Selanjutnya, untuk di websitenya sendiri, bahwa mereka memiliki komite audit, komite remuneration, appointments, and governance, dan juga sustainability yang baik, seperti itu. Dan juga bahan baku yang mereka gunakan bersumber secara berkelanjutan dan sepenuhnya dapat dilacak dan dapat dari Go Green gitu. Kemudian dari MSCI sendiri, bahwa yang termasuk dalam kategori leader itu juga dari sisi produk carbon footprint-nya dengan menetapkan target ambisius dari setiap aspek kehijauan kering dan juga mencapai setiap target yang telah ditetapkan. Namun berbeda dengan KRIN-SA, Nike sendiri memiliki beberapa kontroversi. Yang pertama, menurut Bloomberg 2024, bahwa mereka melakukan praktik yang tidak etis seperti penghindaran pajak di Belanda. Kemudian juga ada eksploitasi pekerja di Cina pada tahun 2020. Yang juga beberapa kali dalam berita-berita yang saya baca itu ada budaya diskriminatif dan pelecehan di beberapa perusahaan termasuk kantor pusat, yang mana saya juga mengutip dari The Guardian 2024. Kemudian untuk kompensasi eksekutif sendiri ada dari Financial News yang saya ambil pada tahun 2024, bahwa dinilai tidak seimbang dengan kinerja perusahaan. Kemudian juga ada tantangan dalam aspek keamanan bahan kimia, itu tertulis dalam MSCI 2024. Namun demikian, Nike sendiri memiliki keunggulan, yaitu sumber bahan baku dan jejak
Kalau demikian presentasi dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan ataupun pelanggaran yang saya buat dalam presentasi kali ini. Kiranya apa yang saya presentasikan pada hari